sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Tentukan hasil dari bilangan biner 10, 100, 100, 111 ditambah dengan 21321 basis 4 ya dalam basis 10. Jadi langkah pertama itu kita ubah dulu basis 2 ini ke basis 10, lalu basis 4 ini ke basis 10, lalu setelah itu kita jumlah seperti penyulingan biasa. Oke, ini kan ada 10 indeks ya, jadi kan dimulai kalau basis 2 itu kan dimulai dari 240 ya. Berarti ini bisa kita tulis dengan 1 kali 2 pangkat 10 yang ini. Nah yang ini 0 kali 2 pangkat 9. Kenapa tidak saya tulis? Karena ini kan 0 ya, 0 kali 2 pangkat 9 hasilnya 0, jadi tidak perlu saya tulis. Jadi saya tulis hanya di sini ada 1. Yang ada 1 sini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, keempat tidak saya tulis karena hasilnya 0 juga. Lalu indeks kelima 1 kali 245, lalu 248 kali 1 plus 241 kali 1. Jadi menyesuaikan dengan ini. Di sini ada 10 angka ya. Oke. Setelah itu dijabarkan seperti biasa, 240 itu 1024, 248 256 dan seterusnya, 245 132 11. Lalu kita jumlahkan seperti biasa sehingga didapatkan basis 10-nya itu 1319. Nah, ini sudah basis 10. Nah, tinggal cara kedua kita atau langkah kedua kita ubah ini ke basis 10. Caranya masih sama. Nah, yaitu ini kan basis 4 ke basis 10 ya. Berarti kita melibatkan perpakatan dari 4. Ini kan 440 di sini kali 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 2 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 4. Nah, kita ubah ini ke basis 10 menjadi 2 kali 4 pangkat 4, 2 yang dari sini. Lalu yang ini 1 dikali 4 pangkat 3, lalu ini yang 3 kali 4 pangkat 2, ini 2 dikali 4 pangkat 1 dan 1 ini kali 4 pangkat 0. Jadi selalu dimulai dari 0. Selalu diawali dengan 0 dan diakhiri dengan ya, kalau di sini akhirnya dengan 4. Oke. Ini kita hitung seperti biasa. 2 kali 4 pangkat 4 212 ya, ini 256 kali 2 512. Lalu ini kita operasikan 4 pangkat 3 64, 16 kali 3 48, 4 kali 28, ini 1 kali 1 ya, ini 1. Lalu oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9 dari soal UTS ya. Jadi ini maaf kurang lengkap. Jadi soalnya itu dari 100 sampai 1000 berapa banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 dan 7. Nah, dari 100 sampai 1000 itu berapa banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 dan 7. Nah, 100 sampai 1000 kan ada 900 bilangan. Nah, tapi yang habis dibagi 3 dan 7 itu ada berapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Oke. Ini kan ada kata dan nih. Mungkin dari teman-teman perlu digarisbawahi ada kata dan. Artinya bilangan dari 900 bilangan ini benar-benar harus bisa habis dibagi 3 dan 7. Jadi nggak boleh 3 doang, nggak boleh 7 doang. Jadi harus bisa dibagi dua-duanya. Artinya kalau logikanya kalau bisa habis dibagi 3 dan 7 itu kita cari kelipatan 3 dan 7 dong. Kita cari kelipatan 3 dan 7, kita cari titik temunya. Nah, titik temunya itu otomatis bisa dibagi 3 dan 7. Oke, titik temunya itu apa? Mungkin kita pernah belajar KPK. Nah, KPK itu kan titik temu antara 3 dan 7 kan, ketika ada kelipatan bakal ada ketemu titik temunya itu 21 yang terkecil. Nah, 21 itu menjadi KPK dari 3 dan 7. Artinya di sini misal A bila habis bagi 3 dan 7 ya. Nah, tadi jadi itu mutlak. Maksudnya itu bukan mutlak. Itu kardinalitas. Jadi kardinalitas itu banyaknya bilangan lah, banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 dan 7. Jadi harus dibagi dua-duanya. Otomatis pakai KPK. Nah, KPK itu kan KPK dari 37 kan 21. Otomatis kalian cari bilangan dari 900 ini yang habis dibagi 21 gitu. Karena 21 itu udah otomatis, udah pasti 21 itu habis dibagi 3 dan 7. Mungkin teman-teman paham kenapa pakai KPK ya. Nah, ini kita pakai
floor function ya, yang pembulatan ke bawah. Nah, ini kan 900 nih, karena banyak yang bilang itu 900. Nah, 900 bagi 21 kan, KPK dari 3 dan 7. Oke, kita hasilnya 42,857. Kita floor hasilnya 42 bilangan. Jadi kesimpulannya, dari 900 bilangan yang habis dibagi 3 dan 7 itu ada 42 bilangan. Atau itu pakai cara pertama. Atau cara kedua, saya kasih clue. Cara kedua itu kita bisa pakai operasi aritmatika. Jadi baik, saya akan membahas soal nomor 12, yaitu GCD dari 122 dan 277. Pertama, kita tentuin dulu kan yang mana yang lebih besar. Nah, ini kan 277 lebih besar. Artinya 277 itu bisa dinyatakan sebagai 122 dikali bilangan terdekat lalu ditambah sisa. Jadi mirip-mirip modulus. Nah, ini kan 277 itu sama dengan, nah 122 kan dari sini dikali berapa yang mendekati 277 lalu ditambah sisa. Nah, 122 kan dikali 2 ya, yang paling mendekati yaitu 244. Nah, kenapa nggak 3? Kalau 3 kan jadi 366, lebih dari ini. Jadi cari bilangan bulat terdekat yang mendekati ini, jadi dikali dengan 122 ini. Nah, ini kan 2 ya, terus 33 kan di sini. Kita tulis sisanya 33 karena dia bersisa. Lanjut, nah 122 ini dari sini itu kita bisa nyatakan 122 itu sama dengan 33 kali 3 tambah 23. Nah, 33 kita turunkan ke sini, 122 kita turunkan ke sini. Jadi sampai step bawah itu mirip nanti. Nah, 33 kali berapa yang mendekati 122? Nah, itu kan 33 kali 3 kan. Dan sisa nggak boleh lebih dari ini. Otomatis kan kali 3. Kalau kali 4 itu hasilnya lebih dari 122. Masa sisanya minus? Kan nggak mungkin ya. Sisanya harus selalu positif. Nah, kali ini kan kali 3 nih. Kali 3 hasilnya 99. Lalu sisanya agar 122 itu tambah 23. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini kan kayak tadi ya, ini turun ke sini, ini turun ke sini sisanya. Nah, ini juga turun ke sini, sisa turun ke sini. Nah, 33 ini bisa dinyatakan sebagai 23 kali 1 tambah 10. Kenapa sini 1? Sekali lagi, cari yang terdekat. Kalau dikali 2 hasilnya 46, jadi lebih kan? Gak mungkin. Jadi satu-satunya kemungkinan bilangan bulat itu dikali 1. Nah, 23 kali 1 23 kan. Ditambah sisanya berapa nih? Sisanya 10. Jadi 33 bisa dinyatakan sebagai 23 kali 1 tambah 10. Lanjut, nah ini sama turun, ini juga turun. Nah, 23 itu bisa dinyatakan sebagai 10 kali berapa agar mendekati, itu 10 kali 2 tambah 3 kan. Oke, mungkin mudah ya. Lalu ini 10 juga kita turun, 3 kita turun. Nah, 10 itu kan bisa dinyatakan sebagai 3 kali 3 tambah 1, 10. Oke, ini udah sisa 1, artinya udah selesai sampai sini. Ini sebenarnya bisa, ini 3 kita turunkan ke sini. Nah, cuma kan nanti hasilnya 0, ya enggak? Nah, jadi cukup sampai 1 saja. Itu artinya GCD